Assalamualaikum. Oke lur, kembali lagi ke channel saya, Hartoyo RB Channel. Kali ini lur, saya ingin berbincang-bincang santai dengan seseorang ahli terapi kesehatan yang sekarang go internasional di Korea Selatan. Oke lur, sebelum kita lanjutkan, tonton dulu video ini. Relax anti hat. Oke. Oke. Sorry nama ya, oke. Oke lur, jangan lama-lama lur. Kita akan mengenal lebih dekat dengan beliau lur. Malam, Mas Sugiono Wijaya. Ya, selamat malam. Gimana awal mulanya bisa sampai refleksi di Korea Selatan ini? Ya, selamat malam untuk juga pemirsa dari channel Mas Hartoyo. Untuk awal mulanya saya sampai di Korea Selatan menjadi terapis atau ahli refleksi kesehatan ini. Pada mulanya saya dulu memang di Indonesia sudah menjadi seorang terapis, jadi sudah menangani banyak pasien dengan berbagai macam penyakit yang diderita. Jadi demikian, sehingga saya ketika ke Korea ini mengikuti program G2G begitu Korea Selatan dengan status sebagai pekerja untuk manufaktur di industri di Korea ini. Kemudian saya sampai di Korea karena saya punya keahlian atau profesi sebagai seorang terapis kesehatan, makanya keahlian yang saya miliki saya gunakan di Korea ini untuk menolong sesama teman-teman TKI yang ada di Korea ini yang ketika mendapatkan masalah kesehatan atau mengalami cedera atau mengalami gangguan kesehatan yang minta tolong saya insya Allah bisa menangani. Demikian awalnya, sehingga sampai saat ini pun saya masih melakukan terapi kesehatan pada teman-teman yang di Korea ini menjadi TKI yang kebetulan mengalami gangguan kesehatan. Terus pasien negara mana aja yang pernah Mas Sugiono Wijaya tangani? Ya, untuk di Korea ini karena memang di Korea ini banyak sekali tenaga kerja yang datang ke Korea menjadi pekerja di Korea Selatan ini, sehingga tidak menutup kemungkinan akhirnya yang menjadi pasien saya itu bukan hanya dari kalangan teman-teman TKI Indonesia saja, ada juga dari teman-teman TKI teman-teman pekerja yang di Korea ini dari negara, contohnya dari negara Pakistan itu juga ada, dari negara Filipina, dari negara Thailand, Vietnam, bahkan Nepal pun juga ada. Jadi katakanlah hampir dari berbagai macam warga negara asing yang sudah pernah saya tangani. Oke, sebelum kita lanjutin, ngopi dulu Mas. Oke, makasih. Sambil ngerokok juga boleh, biar lebih santai. Karena kita bincang-bincang santai lur. Ya. Sambil ngerokok aja. Terus gini Mas, penyakit yang paling parah di Korea Selatan yang pernah Mas Sugiono Wijaya tanganin itu apa Mas? Ya, jadi untuk pasien yang sakit yang di Korea ini yang sudah pernah saya tangani itu memang yang mengalami gangguan kesehatan dari yang istilahnya paling ringan mungkin hanya kesleo atau katalah mungkin sakit terkilir atau kecapean seperti itu, sampai bahkan ke penyakit yang mungkin sedang, misalnya seperti katakanlah gangguan perut, gangguan lambung, sakit kepala, sakit pundak, sakit punggung seperti itu, bahkan sampai yang penyakit-penyakit yang katakanlah tingkatnya itu berat seperti saraf kejepit, hernia seperti itu, bahkan stroke juga ada di Korea ini. Teman TKI Indonesia dulu stroke itu ada, kalau nggak salah saya pernah nangani itu 3 orang. Jadi stroke bukannya stroke-strokean, tapi stroke memang sudah dinyatakan oleh medis itu stroke dengan kondisi satu dia sudah nggak bisa aktivitas secara normal, padahal secara umur masih muda. Itu seperti itu ada juga. Bahkan ada yang katakanlah stroke itu sampai ini mengunci tangan seperti ini, mengunci, bahkan sampai mengunci di suara sehingga dia suaranya sudah nggak jelas. Seperti itu stroke. Jadi ada, bahkan dari yang ringan sampai berat itu di Korea ini ada. Demikian. Ya. Oh, mulia banget ya Mas ya. Amin. Terus gimana perasaan Mas Sugiono Wijaya itu bisa nyembuhin para pekerja-pekerja TKI Korea yang lagi emang benar-benar membutuhkan obat lah intinya. Intinya medis juga udah nggak bisa nanganin, apa-apa nggak bisa nanganin. Ternyata di Mas Sugiono Wijaya ini bisa sembuh, alhamdulillah lur. Coba gimana kita tanya itu perasaannya lur.
kalau saya secara pribadi, mungkin secara perasaan saya hanya sifatnya apa, ingin membantu teman-teman yang dalam kesulitan seperti itu, mengalami masalah kesehatan. Karena apa, di Korea ini teman-teman yang bekerja di sini itu niatnya itu mencari rezeki, padahal di Korea ini karena kerja yang terus menerus, kerja yang kecapean terlalu berat, kadang tidak mengindahkan kondisi fisik, sehingga terjadi sampai kena cedera, kena sakit, bahkan penyakit yang bahkan mungkin yang Mas Hartoyo katakan tadi, bahkan di medis pun itu kadang tidak, katakanlah tidak sembuh. Karena apa, penyakit medis itu bukan hanya berhubungan apa, penyakit yang terjadi di TKI Korea apa di Korea Selatan ini itu bukan hanya penyakit yang sifatnya medis saja, tapi yang non medis. Bukan dalam arti non medis apa, penyakit yang sifatnya dari sumber pikiran, dari tekanan batin, dari tekanan pikiran itu kadang menimbulkan sakit pada tubuh. Demikian, makanya saya ingin dalam hal demikian saya pengen ya membantu lah sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Jadi saya pengen membantu teman-teman supaya yang sakit bisa sembuh lagi, bisa kerja lagi, bisa mencari rezeki lagi. Ya. Terus selain pijat apa, selain refleksi, sampingannya apa Mas? Ya dari awal saya katakan bahwa saya di sini memang ikut program G2G, jadi statusnya saya sebagai tenaga kerja. Oh, Berarti berarti di manufaktur, di pabrik. Hanya untuk yang profesi sebagai terapis ini saya lakukan pada waktu-waktu libur. oh, yang sampingannya tuh malah di pijat ini, di refleksinya ya? Ya itu sampingannya, kayak saya statusnya sebagai tenaga kerja. Terus cara bagi waktunya tuh gimana Mas? Ya untuk kerja kan kebetulan pabrik saya itu memang standar, jadi hari Senin sampai Jumat itu kerja, hari Sabtu dan Minggu libur, sehingga Sabtu Minggu itu saya full bisa katakanlah menangani teman-teman yang membutuhkan permintaan misalnya terapi maupun pengobatan. Dan untuk hari-hari biasa misalkan saya malam hari juga free, sehingga untuk teman-teman yang dekat dengan lokasi saya tinggal itu bisa minta tolong, bisa datang ke tempat saya, ke asrama saya bisa juga, atau saya mungkin di telepon kalau memang penyakitnya parah, saya mungkin bisa ditelepon sehingga saya bisa datang dengan ya transportasi taksi lah yang oh iya. Oh, gimana Mas tuh, badan nggak capek apa ya? Ya namanya manusia itu memang namanya ada kerja, terus aktivitas lagi profesi sebagai katakanlah terapis, menolong teman yang katakanlah mungkin sakit, itu memang ya namanya manusia yang mengalami capek, sama saja. Hanya kan capek itu kan sebenarnya mungkin bisa diantisipasi dengan ya kita mempunyai metode lah. Jadi setiap terapi itu mempunyai metode-metode sendiri untuk bagaimana menjaga kebugaran dari tubuh terapis itu sendiri. Oh, oke. Ya, gimana pesan-pesan untuk teman-teman yang masih kerja di Korea Mas? Ya untuk saya, dari pengamatan saya, pengalaman saya selama menangani teman-teman yang sakit di Korea ini yang kebetulan minta tolong pada saya mungkin sedikit katalah menghimbau atau ya memberikan saran lah untuk teman-teman. Jadi yang kerja di Korea ini yang perlu diperhatikan itu untuk keseharian, untuk pola hidup itu perlu dijaga sesuai dengan koridor atau standar yang baik. Karena apa? Jikalau pola hidupnya kita itu tidak sesuai atau tidak teratur, itu akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan nantinya. Contoh misalkan pola makannya itu tidak teratur, pola minumnya kurang, cairan kurang, padahal kerja itu membutuhkan banyak cairan, membutuhkan banyak energi, dan membutuhkan pemeliharaan organ-organ dalam tubuh. Sehingga dari pola makan, pola minum kita, pola kerja, pola istirahat kita, pola tidur kita itu harus benar-benar dijaga sesuai dengan koridor atau standar kesehatan yang bagus, supaya kondisi kita aman. Karena kalau kita kurang dalam pola hidup kita itu tidak teratur, istirahat tidak teratur, tidur tidak teratur, tidur kurang, jelas akan mempengaruhi kondisi fisik, sehingga nanti terjadi gangguan kesehatan, nantinya terjadi penurunan kondisi fisik sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Ya. Terus gini Mas, kalau kalau teman-teman TKI Korea yang lagi bekerja di Korea Selatan lagi sakit, apalagi kesleo, apalagi apalah dalam kesehatan, itu ngubungin Masnya gimana Mas? Ya bisa lewat katakanlah biasanya teman-teman yang mengetahui saya itu kadang istilah kalau orang saya itu gedok tular. Dari temannya itu sudah kenal saya, ada yang sakit, minta tolong temannya atau tanya, ada kenalan katakanlah terapis atau katakanlah yang bisa ngobati enggak, yang bisa katakanlah refleksi atau pijat penyembuhan enggak. Nah itu tanya, biasanya kalau yang udah tahu memberitahu kontak nomor saya, sehingga nanti dia telepon. Dan keduanya juga bisa lewat ini medsos, seperti apa Mas? Seperti Facebook. Facebooknya apa Mas?
Facebook saya Sugiono Wijaya. Oke lur, di ini ya lur ya, ditulis lur Facebooknya lur. Oke, apa mas Facebooknya ya? Untuk Facebook saya Sugiono Wijaya. Jadi di Korea Selatan ini yang bagi teman-teman TKI yang membutuhkan apa istilahnya untuk bantuan kondisi menangani kesehatan yang terganggu, bisa menghubungi saya lewat Facebook saya itu. Oke lur, demikianlah bincang-bincang santai kita mengenai beliau lur. Orangnya hebat, luar biasa, fisiknya kuat, di samping kerja pabrik udah capek, masih bisa bantu teman yang lagi sakit. Demikian lur, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel saya Hartoyo RB. Masnya punya YouTube gak? Ya, saya punya YouTube-nya apa mas? Saya punya channel itu SG Wijaya Terapis. Jangan lupa subscribe lur Facebook, YouTube-nya Mas Sugiono Wijaya. Apa mas tadi mas? SG Wijaya Terapis. Oke lur, dukung terus konten-konten saya lur. Dengan ya kembali lagi tombol loncengnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.